Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat bersama-sama menikmati kembali hari baru yang Tuhan berikan ya Tuhan. Saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena sesungguhnya kami siap mendengar firman-Mu untuk dapat menolong kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara langsung aja kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke 27 sampai 32. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai ayat 32. Jika sudah ketemu, saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya yaitu Lewi Pemungut Cukai Mengikut Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Kemudian Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di dalam rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita pada pagi hari ini, saya memberikannya judul Yesus membenarkan orang berdosa. Atau kalau bisa diubah, kasih yang membenarkan gitu. Membenarkan. Nah Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Bayangkan suatu hari Bapak Ibu Saudara bertemu dengan seorang pemulung yang sedang mengambil sampah di jalanan. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan ada seorang pemulung sedang mengambil sampah di jalanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sempat berpikir nggak, ya mungkin terlepas dari pekerjaan mereka, tapi kok rasanya pemulung itu aneh ya gitu ya. Kok bisa ada orang yang mau mengambil sampah atau mengambil barang bekas dan barang yang sudah tidak terpakai lagi? Kok bisa gitu? Ada orang yang mau mengambil seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan itu tidaklah salah sebenarnya. Mau gimana? Ya, itulah pekerjaan mereka, mengambil barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, pekerjaan seorang pemulung itu adalah pekerjaan yang dalam tanda petik unik. Kenapa saya katakan unik? Karena pada dasarnya apa yang tidak berharga dan tidak bernilai di mata kita nih, bagi pemulung sangat-sangat bernilai. Misalnya, menurut kita botol plastik bekas air mineral itu adalah sampah yang sudah nggak bisa dipakai lagi atau sudah nggak bisa digunakan lagi. Tapi sebaliknya bagi pemulung, itu masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Dan bahkan kalau pemulung menemukannya di jalan, pemulung bisa dengan senang ia mengambilnya, lalu menjualnya. Bahkan uang hasil dari penjualan itu bisa digunakannya untuk makan. Seberharga itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada intinya, apa yang kita anggap tidak berharga, tidak bernilai, dan sampah di mata kita, bagi pemulung, bagi seorang pemulung, itu tuh sangat berharga. Nah itulah kenapa menurut saya pekerjaan seorang pemulung itu adalah pekerjaan yang unik. Ia bisa memandang lebih dari apa yang bisa kita pandang, khususnya mengenai sampah tadi. Nah, dalam teks yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, memang tidak disebutkan bahwa Yesus itu adalah seorang pemulung dalam artian yang sebenarnya.
Ia tidak disebutkan sebagai seorang yang mengambil atau memungut sampah botol plastik gitu. Ia sedang memungut atau mengambil sesuatu yang lain, bukan sampah. Ia mengambil dan mengubah seseorang yang berdosa, hina di mata masyarakat, dan seringkali direndahkan untuk menjadi seseorang yang sangat-sangat berharga di matanya, yaitu Lewi. Dosa telah membuat hidup Lewi menjadi kotor dan tidak dipandang oleh masyarakat, Bapak Ibu Saudara. Seperti sampah, kita tidak bisa memandang lebih apa itu sampah. Ya sekedar sampah. Nah, banyak orang tidak suka dengan Lewi. Bahkan untuk mendekatinya saja mungkin tidak sudi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau begitu, pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Lewi dalam teks ini? Mengapa Lewi begitu tidak disukai, bahkan tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, Lewi tidak disukai karena Lewi memiliki background kehidupan yang bisa dikatakan tidak baik. Dia dikenal sebagai orang yang berdosa karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Ia bekerja untuk mengumpulkan pajak dari para orang-orang Yahudi, lalu kemudian menyerahkannya kepada pemerintahan Romawi. Nah, dulu dalam tradisi orang Yahudi, orang yang bekerja sebagai seperti demikian, seperti Lewi ini, pemungut cukai, dianggap sebagai pengkhianat, Bapak Ibu. Karena mereka bekerja sama dengan penjajah yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Jadi mereka dianggap sebagai pengkhianat. Nah, bahkan si Lewi ini tidak hanya bekerja sama, tapi ia juga menagih uang dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah pajak yang sudah ditentukan. Misalnya 100 dinar pajaknya yang ditentukan. Tapi Lewi meminta menagih kepada orang-orang Yahudi dengan harga dengan jumlah yang lebih dari 100 dinar gitu. Ia menggunakan itu untuk kepentingan pribadinya. Ia melakukan pemerasan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga apa yang terjadi dengan Lewi? Akibat dari perbuatannya itu, Lewi pun dibuang. Lewi dianggap berdosa dan tidak dianggap oleh masyarakat Yahudi saat itu. Ia dianggap hina, ia dikucilkan, bahkan ia dianggap sebagai orang yang sangat berdosa pada zaman itu. Nah, kalau kita bayangkan, sedih nggak sih? Sudahlah dikucilkan, nggak diterima di masyarakat, dan bahkan dianggap sebagai orang yang paling berdosa karena sebuah pekerjaan. Sedih. Tapi Bapak Ibu Saudara, nggak hanya sampai di situ. Jadi kalau kita perhatikan ayatnya, teks ini juga menyebutkan bahwa kehidupan Lewi mengalami suatu perubahan setelah ia berjumpa dengan Yesus. Jadi teks ini tidak menyebutkan bahwa ia hanya berdosa. Ada sisi lain yang ia alami. Ia mengalami suatu perubahan setelah ia berjumpa dengan Yesus. Berubah dari hidup dalam dosa menjadi hidup di dalam Tuhan. Ayat 28 dan 29. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjumpaan Yesus dengan Lewi berawal ketika Yesus sedang melakukan perjalanan sehabis melakukan pelayanan di Kapernaum. Nah, saat itu ketika Yesus melihat Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai, Yesus menghampiri dia dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu Lewi pun bangkit berdiri, meninggalkan barang-barangnya dan mengikut Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, ada hal menarik dari perjumpaan Yesus dan Lewi saat itu. Pertama, kita sama-sama tahu bahwa di sini Lewi belum mengenal siapa itu Yesus. Lewi belum tahu siapa itu Yesus. Jadi bisa dibayangkan perjumpaan itu adalah perjumpaan pertama kali antara Yesus dengan Lewi. Oleh karena itu sebenarnya Lewi bisa saja menolak ajakan Yesus. Lewi kan nggak kenal siapa Yesus. Bisa saja dia menolak, mau kemana Yesus gitu. Tapi sebaliknya Bapak Saudara, Lewi malah dengan kesadaran penuh mendengarkan ajakan Yesus. Ia bangkit berdiri, lalu langsung mengikut Yesus. Di sini Lewi merespons dengan sangat baik Bapak Saudara. Ia merespons tanpa mempertanyakan, mau kemana Yesus? Mau ngapain kita? Enggak. Ia langsung mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Respons yang sangat baik dari seorang yang berdosa. Nah, kemudian dari sisi Yesus, jika kita perhatikan, di sini perlakuan Yesus terhadap Lewi tidak sama seperti bagaimana orang lain memperlakukan Lewi. Orang lain atau para orang Yahudi saat itu sama sekali tidak mau bertemu dengan Lewi. Mereka dengan kesadaran penuh membenci Lewi karena Lewi sudah bekerja dengan para penjajah dan sudah memeras uang harta mereka.
Maka untuk dekat dengan Lewi saja, bahkan berbicara dengan Lewi, mungkin bagi mereka sangat anti seperti itu. Namun berbeda dengan Yesus ketika ia bertemu dengan Lewi. Di sini Yesus seakan-akan memeluk Lewi, mengambilnya dari lumpur dosa, lalu mengubahkan kehidupannya. Yesus sama sekali tidak memperhitungkan apa yang telah dilakukan oleh Lewi terhadap sesamanya sebelumnya. Yesus tidak memperhitungkan sebesar apa dosa yang telah diperbuat oleh Lewi. Yesus tidak mengucilkan dan kemudian menghukum Lewi, tapi Yesus mengampuni dia dan mengubahkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus seperti pemulung, bukan pemulung tetapi seperti pemulung. Yesus memulung barang bekas yang dianggap tidak berharga oleh masyarakat. Yesus mengambilnya dan mengubahkannya menjadi sesuatu yang sangat berharga, spesial, dan bernilai sangat tinggi di hadapannya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Yesus menjadikan Lewi sebagai muridnya. Nah, makanya nama Lewi ini di beberapa kitab Injil lain berubah menjadi nama Matius. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Yesus pasti tidak mudah. Butuh banyak sekali pengorbanan. Dan terutama dalam kisah Lewi ini, mengorbankan harta. Kalau kita baca di Lukas 18, dicatat bahwa ada orang kaya, dikatakan bahwa orang kaya itu sangat sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas 18 mencatat itu. Di sana dikatakan bahwa Yesus bercakap-cakap dengan seorang pemimpin yang kaya, sangat kaya. Yesus mengatakan kepadanya, apabila ia ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka ia harus menjual semua hartanya dan ia akan masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Namun ketika seorang pemimpin itu mendengarkan perkataan Yesus, ia sangat sedih karena ia sangat kaya dan ia nggak mau menjual harta bendanya semua yang ia miliki. Padahal Yesus mengatakan kalau mau masuk kerajaan surga harus meninggalkan harta benda. Nah, jadi tentu hal ini sangat kontras dengan kisah Lewi. Meskipun Lewi juga adalah orang yang kaya dan memiliki banyak harta, namun ia mau meninggalkan itu semua lalu mengikut Yesus. Lewi meninggalkan harta bendanya. Lewi meninggalkan pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekali lagi tindakan Lewi ini adalah respons terhadap pengampunan dan pembenaran yang telah ia terima dari Yesus. Respons terhadap pengampunan dan pembenaran yang telah ia terima dari Yesus. Pembenaran itu membawa ia menjadi murid Yesus dan membuat ia sama sekali tidak menyentuh pekerjaannya sebagai pemungut cukai lagi. Ia benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya dan hidup dengan status baru karena pembenaran itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertobatan Lewi ini mendatangkan kontra juga dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di sekitarnya saat itu. Jadi gak berjalan mulus. Yesus menebus, Yesus membenarkan Lewi, lalu Lewi hidup tenang, tidak. Ada kontra dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di sekitarnya. Mereka mempertanyakan, mengapa Yesus mau duduk dan makan dengan orang-orang yang berdosa, kata mereka, termasuk dengan Lewi. Mereka mengkritik Yesus, sebab dalam ajaran yang mereka percaya, seorang yang suci tidak seharusnya duduk berkumpul dengan seorang yang berdosa, termasuk orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Namun Yesus dengan tegas menjawab mereka seperti ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kemudian Yesus memperjelas perkataannya lagi dengan mengatakan, ia datang bukan untuk orang-orang yang benar, tapi untuk orang-orang yang berdosa seperti pemungut cukai itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ungkapan Yesus ini membuktikan bahwa orang berdosa memerlukan keselamatan. Orang berdosa memerlukan pengampunan, pembenaran. Orang berdosa memerlukan pembenaran dari Dia yang Maha Benar. Dia tidak datang untuk mencari orang-orang yang suci. Justru orang berdosalah yang ia cari. Ia mencari Lewi karena Lewi memerlukan pembenaran itu. Dan Lewi pun meresponsnya dengan tepat. Lewi bertobat dan meninggalkan kehidupannya yang lama. Nah, sebenarnya kita semua tidak lebih baik dari Lewi, Bapak Ibu Saudara. Kita semua tidak lebih baik dari Lewi.
kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Kita sebetulnya tidak layak juga di hadapan Tuhan. Sudah terlalu banyak dosa yang kita perbuat kepada Tuhan. Bahkan sudah sepatutnya kita dihukum oleh Tuhan. Mungkin sebagian dari antara kita di sini cenderung sulit untuk memilih antara kesenangan duniawi atau hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut keinginan daging atau saleh di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan pilihan antara membenci atau mengasihi orang lain, maka kecenderungan kita akan memilih untuk membenci. Karena membenci itu mudah. Atau ketika kita diperhadapkan dengan pilihan untuk hidup berfoya-foya atau tidak, maka mungkin kita akan memilih untuk berfoya-foya demi kesenangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa hal ini adalah salah. Adalah salah apabila kita selalu merasa bahwa diri ini benar, diri ini tidak berdosa, diri ini tidak memerlukan pembenaran dari Tuhan seperti orang Farisi yang berdoa di bait Allah dalam Lukas 18 tadi. Tapi sebaliknya, alangkah berbahagianya bagi setiap kita yang sadar dan mau mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Alangkah berbahagianya bagi kita yang tahu betul bahwa diri kita ini lemah, rentan, penuh dosa, dan memerlukan pembenaran dari Tuhan. Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita. Tuhan masih dan akan selalu mencari kita. Ia akan selalu mengasihi kita dan tidak akan membiarkan kita terus hidup di dalam dosa. Ia tidak mau kita terus terkungkung dan terikat oleh dosa. Ia datang untuk membenarkan kita. Nah, jadi jika kita menyadari hal ini, apa yang harusnya kita lakukan? Apa yang semestinya menjadi respons kita sebagai orang-orang yang telah dicari, dipanggil, dan dibenarkan oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita kembali kepadanya. Sekali lagi, Tuhan datang untuk orang-orang, bukan untuk orang-orang benar. Ia datang untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, dan untuk kita semua yang ada di ruang Zoom ini. Bahkan Lewi saja, orang yang hidup penuh dengan dosa, sampai-sampai dibenci, dikucilkan, dianggap rendah oleh masyarakat, oleh karena dosa yang diperbuat, tetap Tuhan terima. Tuhan membenarkan ia dan menjadikannya murid, meskipun banyak hal yang harus ia tinggalkan, harta, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan mengasihi Lewi, mengasihi saya, dan mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Maka dari itu, respons kita sebagai orang percaya semestinya tidak berhenti pada pemahaman bahwa kita ini sudah benar dan gak perlu pembenaran. Respon kita seharusnya tidak berhenti kepada pemahaman bahwa kita ini gak berdosa dan tidak perlu dibenarkan. Atau pemahaman bahwa oh ternyata pembenaran itu hanya untuk orang berdosa seperti Lewi saja, seperti pemungut cukai. Bukan untuk kita yang gak hidup seperti Lewi. Bukan itu Bapak Saudara. Respon orang percaya yang benar adalah tahu bahwa sekecil apapun dosa yang ia perbuat sudah menyakiti hati Tuhan. Kali lagi, respon orang percaya yang benar adalah tahu bahwa sekecil apapun dosa yang ia perbuat sudah menyakiti hati Tuhan. Inilah yang semestinya kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kita semestinya tahu bahwa kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Maka dari itu, sense rasa bersalah terhadap Tuhan itu harus muncul dalam diri anak-anak Tuhan. Anak Tuhan yang benar tidak menyangkal bahwa dirinya berdosa. Anak Tuhan yang benar tidak berusaha membenarkan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa dan tidak memerlukan pembenaran dari Tuhan. Tapi anak Tuhan yang benar adalah ia akan selalu tahu bahwa ia berdosa, ia lemah, ia rentan, dan ia memerlukan pembenaran dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui teks firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa transformasi yang dialami oleh Lewi adalah kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang terlepas dari dosa. Terlepas dari dosa. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Lewi untuk meninggalkan pekerjaannya dan mengadakan perjamuan besar bagi Yesus
adalah bentuk respons dan transformasi yang ia alami ketika ia sadar bahwa ia adalah orang yang berdosa dan yang telah mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Pertobatan Lewi Pertobatan Lewi ini menjadi perwujudan nyata dari perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat saat itu. Ia datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar atau orang-orang yang mengaku dirinya benar di hadapan Allah. Maka dari itu, Bapak Saudara, mari kita maknai bahwa pembenaran yang berupa panggilan untuk melayani ini, yang berupa untuk melayani bersaksi dimanapun itu, adalah kesempatan bagi kita untuk mentransformasi diri kita. Stop berpikir bahwa aku nggak berdosa, aku sudah melakukan yang benar, dan aku tidak perlu dibenarkan. Aku sudah melakukan pelayanan ini itu, jadi asyir segala macam, khotbah di mana-mana. Tapi marilah akui bahwa kita ini adalah orang-orang yang rentan untuk berdosa dan sangat-sangat memerlukan pembenaran dari Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ingat-ingatan yang kembali kami dengar pada pagi hari ini. Kami ingin selalu mengakui bahwa kami ini adalah orang yang berdosa, orang yang rentan sekali untuk tidak taat kepadamu ya Tuhan. Kami memerlukan pembenaran-Mu melalui kasih-Mu yang besar itu. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi ingat-ingatan kami hari lepas hari, agar kami dapat menyadari bahwa kami ini adalah orang yang berdosa dan orang yang memerlukan pengampunan dan pembenaran dari Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.